Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulah ba'dah. Amma ba'dah. Sahabat hikmah Jumat yang berbahagia, di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan adalah bekal kehidupan kita di akhir nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kepada sahabat Abu Dzar, beliau menyampaikan, ya Abu Dzar, jadid safinataka fa'inal bahru amik. Beliau menyampaikan, perbaharulah kapalmu karena yang namanya lautan sangat dalam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bisa kita ambil hikmahnya. Kenapa Rasulullah menyampaikan jadid safinataka fa'inal bahru amik, suruh memperbaharui kapal kita, karena disampaikan fa'inal bahru amik, lautan sangat dalam. Bisa kita ambil hikmahnya. Kehidupan dunia ini yang makan datang nanti benar-benar kehidupan yang sangat runyam, kehidupan yang tentunya kita harus memberikan bekal yang kuat, harus mempunyai bekal yang kuat, bekal yang sempurna. Maka kalau kita tidak mempersiapkan kapal kita, kendaraan kita, tentunya kita akan tenggelam di masa yang akan datang yang tentunya sudah berbuah global. Yang kedua, beliau Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wa khudh zata kamilan, ambillah sangu, carilah sangu, bekal yang sempurna. Karena apa? Kehidupan yang akan datang benar-benar menakjubkan, benar-benar tantangan, lebih-lebih untuk anak kita semuanya. Mungkin kehidupan kita dan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita tentunya akan lebih berat daripada kehidupan yang sekarang ini. Maka beliau menyampaikan, wa khudh zata kamilan fa inna safar ba'idun, karena yang namanya perjalanan sangat jauh. Maka ketika perjalanan sangat jauh, perlu kita bekali dengan bekal yang sempurna. Dengan kehidupan kita menghadapi tantangan yang bermacam-macam, dengan akidah-akidah yang macam-macam, karena akidah nanti semuanya tidak sama. Kita harus benar-benar mempunyai bekal yang sangat kuat, bekal yang sangat luas. Kalau dengan bekal yang sangat luas, insya Allah apapun yang terjadi, kita insya Allah akan benar-benar bisa menghadapi dengan baik. Maka termasuk kita sebagai penyuluh, kita sampaikan bagaimana kebangsaan kita, bagaimana supaya kita dibekali dengan ilmu kebangsaan, ilmu agama yang canggih, dengan harapan supaya kalau kita menghadapi masalah-masalah, tentunya kita bisa menjawab dengan baik. Maka zata kamilan, sangu yang benar-benar sempurna, ilmu yang benar-benar sempurna. Kalau ilmu yang setengah-setengah, nanti akan merepotkan dan akan menjadikan nanti masyarakat kita akan menjadikan tanda-tanda tanya. Kalau sudah menjadikan tanda tanya bagi kita semuanya, tentunya nanti akan bingung masyarakat. Banyak ulama kini, ustadz kini gimana? Lah makanya kita perbanyak bekal, perbanyak sangu, perbanyak ilmu untuk menghadapi kehidupan yang nanti sangat jauh itu. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan supaya kita nanti di kehidupan nanti, wa khaffif himlah, ringankanlah dalam kita mencari harta benda, ringankanlah bebanmu. Karena apa? Beliau menyampaikan fa'inal aqabah ka'udun, karena nanti perjalanannya kita sangat rumit, kehidupan kita sangat sulit. Maka disampaikan oleh Rasulullah SAW, ringankanlah bebanmu, karena yang namanya dunia sudah kita jelas. Bagaimana Rasulullah SAW di lain hadis beliau menyampaikan, yaitu min alamatis saqawah, tanda-tanda orang yang celaka, di antaranya orang yang hubbud dunia,
orang yang melihat dunia di atasnya, keblinger dengan namanya dunia. Padahal kita tahu, padanya ad-dunya la'ibun walahwun. Dunia itu sebagai penipu kita semuanya. Dalam kehidupan kita, kalau kita benar-benar bisa melihat, membaca kehidupan kita, mulai dari kecil, remaja, dewasa, nanti sampai tua, kita bisa melihat ternyata kehidupannya sangat cepat. Masa kecil kita masih ingat, masa remaja, ketika kita sudah masa tua, ternyata perubahan-perubahan yang disampaikan, perubahan yang kita alami itu termasuk ayat-ayat kauniyah yang perlu kita jaga. Maka beliau Nabi Muhammad SAW sampaikan, di antaranya orang-orang yang celaka adalah ketika melihat dunia di atasnya. Maka perlu kita ketahui, dunia yang sudah dinas dalam Al-Quran sebagai laibun, sebagai lahwun, permainan yang membujuk makhrurun, membujuk kepada kita semuanya. Maka kita jangan sekali-kali kita mencari dunia sampai melupakan akhirat. Bahkan agama menyampaikan, ketika kita mencari dunia, terserah, silahkan, tapi ingat, jangan sampai kita lupa kehidupan yang hakiki. Jangan sampai kita lupa kehidupan akhirat. Nanti kalau kita benar-benar mencari kehidupan dunia ini, ternyata kita sampai tertipu dengan kehidupan dunia, dan namanya dunia sudah laibun walahwun, permainan kita semuanya, maka kita semuanya akan menyesal. Maka beliau menyampaikan, supaya meringankan beban kita, supaya nanti ketika dihisap kita oleh Allah Ta'ala, amal kita, perbuatan kita bisa lancar. Tapi kalau dibebani dengan kehidupan-kehidupan yang tidak bermanfaat, kehidupan dunia, kita akan yakin bahwa kita akan merugi. Ingat sejarahnya Fir'aun sebagai dedengkotnya orang kafir. Fir'aun itu pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun sudah mengatakan Tuhan yang paling tinggi. Tuhan mengatakan lebih tinggi daripada Tuhan yang lain. Fir'aun pun ketika ditenggelamkan oleh Allah di laut akan mengucapkan amantu birabbi Musa wa Harun. Kalau kita lihat sejarah itu, apa dan siapa orang yang bisa menyaingi Fir'aun? Tahtanya, hartanya, kekuatannya, Masya Allah Fir'aun. Sekarang sekaya orang apapun dari sekarang ini tidak mungkin bisa menyaingi kekuatannya Fir'aun. Sehebat apapun tidak mungkin menyaingi yang namanya Fir'aun. Fir'aun pun ketika mau ditenggelamkan, mau meninggal, sadar bahwa ternyata yang sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, ternyata semuanya tertipu. Ternyata sadar dunianya menipu, kehidupannya menipu. Tahu sebenarnya Fir'aun itu yang hakiki adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah. Karena apa? Mau tenggelam dan mau merasakan kehidupannya berakhir. Maka sampai akan mengatakan amantu birabbi Musa wa Harun. Tapi bagaimana yang namanya malaikat? Tentunya dengan perbuatan Fir'aun yang merusak, perbuatan Fir'aun yang sampai mengaku Tuhan, tentunya malaikat sudah tidak terima. Maka tidak diterima tobatnya yang namanya Fir'aun, orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang pangkatnya tinggi. Itulah Fir'aun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang perlu kita ketahui, yang keempat adalah beliau Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wakhlis amal, ikhlaslah kita dalam beramal. Apapun harus ikhlas. Kalau kita dalam beramal kita ikhlas hanya karena Allah Ta'ala, tentunya kita akan tidak sia-sia dan akan kita enjoy. Sekalipun orang lain mengatakan yang itu, mengatakan mungkin dibenci, mungkin dicaci, mungkin dimaki, bahkan mungkin dipuji, beliau pasti akan ikhlas karena Allah Ta'ala, karena tujuannya tidak lain hanyalah kepada Allah Ta'ala. Maka yang terakhir, kita berikhlas dalam beramal, amal apapun ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Maka kalau benar-benar kita ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah amal perbuatan kita akan memanen nantinya, dan itulah amal yang benar-benar yang kita terima di sisi Allah Ta'ala. Maka ikhlas sebagai kunci kita semuanya. Kita semuanya, yang pertama beliau menyampaikan jadid safinataka fa'inal bahru amik.
Yang pertama adalah perbaharui ke kapalmu, kendaraanmu, karena akan melalui lautan yang sangat dalam, tentunya akan melewati yaitu masa-masa yang lebih nggak karuan. Yang kedua adalah beliau menyampaikan Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar, yaitu waqud zata kamilan, sangulah yang sempurna. Sangu yang sempurna tidak lain dalam Al-Quran disampaikan ada fa inna khairazati taqwa. Yang namanya takwa adalah sebagai sangu yang benar-benar manfaat, yang tentunya yang tidak akan menipu kita semuanya. Karena dengan takwa itulah yang akan menjadikan kita menerima surganya Allah Ta'ala. Maka dalam Al-Quran juga disampaikan yang namanya takwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dara. Kalau kita beramal, kalau kita berinfak, tentunya kita hanya karena Allah Ta'ala. Kalau sudah karena Allah Ta'ala, insya Allah apapun yang terjadi kita hanya berharap kepada Allah Ta'ala. Tentunya yang dicapai adalah kita kena keikhlasan. Yang ketiga, beliau menyampaikan kepada kita semuanya, kepada sahabat Abu Dzar, yaitu supaya meringankan beban. Apa maksudnya? Yang namanya beban adalah dunia. Dunia menumpuk dunia justru akan memperberat nanti hisab kita di hadapan Allah Ta'ala. Yang keempat, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar adalah ikhlas dalam beramal. Mari kita semuanya ikhlaskan niat kita semuanya. Dengan ikhlas kita kepada Allah Ta'ala, insya Allah kita akan memanen, kita akan tidak salah dalam beramal, karena kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Allah lah yang akan memberikan jaminan kita, Allah lah yang akan menilai kehidupan kita, Allah lah yang akan menjadikan kita selamat, Allah lah yang akan menjadikan kita mulia, dan Allah lah yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Terima kasih, ini yang biasa sampaikan. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala dan bisa menyampaikan pesan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar. Kita benar-benar ikhlas dalam beramal, dan semoga kita mulia, semoga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.